Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Nah, kali ini saya mau berbagi informasi terkait dengan sosialisasi administrasi pelaporan beban kinerja dosen BKD untuk lulusan sertifikasi dosen tahun 2023 ya. Jadi ini mungkin ya ada kaitannya Bapak Ibu tetap dengan bukan hanya. Jadi kalau kita berbicara tentang BKD itu nanti efeknya adalah kenaikan kepangkatan. Gitu aja. Itu yang harus Bapak Ibu key pointnya di situ. Nah, ini adalah alur pelaporan BKD untuk dosen terverifikasi, khususnya untuk dosen-dosen yang baru ya. Bapak Ibu harus lebih memperhatikan ininya BKD-nya, pelaporannya karena bahkan sampai saat ini itu Bapak Ibu pernah kan saya share di salah satu video saya yang ada berhubungannya dengan BPK lah, kemudian ada dosen-dosen yang sampai detik ini juga tidak mendapatkan TPP ya karena tidak memenuhi BKD-nya gitu. Bapak Ibu harus lebih concern terhadap hal tersebut ya. Kalau mau TPP-nya atau tunjangan sertifikasi dosennya itu tetap cair di setiap bulannya, setiap semesternya. Nah, ini adalah alur pelaporan BKD untuk dosen tersertifikasi ya. Sampai belibet ngomongnya ini. Jadi ada melaporkan BKD sampai mendapatkan hasil cetak laporan BKD pada halaman sister. Kemudian hasil cetak pelaporan BKD itu diupload ke laman SIP KD LLDikti 3 dan submit ke admin perguruan tinggi. Kemudian ada admin perguruan tinggi ini yang akan menguploadkan itu SPTJM dan rekapitulasi dosen yang akan dilaporkan dan disubmit ke LLDikti 3 melalui SIP KD. Kemudian tim LLDikti 3 ini memvalidasi laporan BKD data dosen yang dilaporkan perguruan tinggi dan memproses pencairan tunjangan sertifikasi. Nah, ini laporan BKD tahun akademik ganjil 2023-2024 ya. Ada Tridharma tentunya, kegiatannya itu ganjil ya 2023-2024 itu September sampai Februari 2024 ya, yang sudah berlangsung lama. Nanti yang untuk genapnya itu adalah yang Maret sampai dengan Agustus gitu. Kemudian ada laporan BKD Maret 2024 dan pembayaran laporan BKD untuk Tridharma tahun akademik ganjil 2023-2024. Kemudian laporan BKD TA genap itu Tridharma TA genap itu 2023-2024 Maret 2024. Kemudian laporan BKD September 2024 sama pembayaran laporan BKD untuk Tridharma ganjil 2023-2024. Nah, ini periode pelaporan BKD-nya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ada data periodenya mulai dari ini per tahap-tahap ini. Tanggalnya juga ini. Jadi ini biasanya yang dipakai oleh teman-teman SDM itu ya, atau teman-teman dosen. Bapak Ibu harus memperhatikan tanggal-tanggal ini. Intinya hanya cuma kalau berubah tahun itu ya tahunnya aja yang berubah gitu, tapi tanggalnya tidak akan jauh melenceng dari ini, biasanya seperti itu. Nah, ini kewajiban dosen di setiap semesternya ya. Jadi untuk laporan kinerja dosen di setiap semesternya itu adalah, saya ingatkan kembali meskipun ini sudah banyak dibahas ya di POPKD itu, petunjuk operasionalnya itu dosen ataupun profesor biasanya 12 sampai 16 SKS. Kemudian dosen ataupun profesor TT itu 3 sampai 16 SKS atau dengan tugas tambahan Bapak Ibu ya. Kemudian kewajiban khusus setiap 3 tahun ya, termasuk tidak termasuk berat ya kalau 3 tahun. Jadi ada asisten ahli dan lektor itu cukup 1 buku atau 1 artikel jurnal nasional saja. Sedangkan lektor itu 3 jurnal nasional terakreditasi ya, 1 jurnal internasional atau 1 jurnal internasional ini atau ya Bapak Ibu, atau 1 paten atau 1 karya seni desain atau 1 karya monumental lainnya gitu. Kemudian kalau profesor itu 1 buku plus 3 jurnal internasional ya. Kemudian 1 buku plus 1 jurnal internasional bereputasi itu atau ya.
atau satu buku plus satu paten, atau satu buku plus satu karya seni desain, peer review internasional, plus satu buku karya monumental lainnya. Ya, nah itu yang berlaku untuk profesor. Nanti kalau bertanya bahwa loh kok profesor banyak sekali, belum tahu aja kalau mereka nerima TPP-nya 3 kali lipat dari kita. Kemudian ini kewajiban khusus asisten ahli yang ada di POBKD. Bapak Ibu bisa ya melihat di sini ya semuanya. Jadi nanti yang sering kali saya bahas itu adalah yang khusus untuk lektor kepala dan guru besar. Itu yang, karena kalau untuk asisten ahli dan lektor kepala ya udah terbiasa. Kalau Anda Bapak Ibu sudah terbiasa menulis di jurnal-jurnal Sinta gitu ya. Ya, apalagi tidak ada Sinta 1 dan Sinta 2, pokoknya segala bentuk Sinta lah itu ya tidak terlalu berat lah sebenarnya gitu. Anda yang penting Anda memperhatikan aja periodisasi penerbitan jurnalnya. Kemudian ini yang khusus lektor kepala. Nah, lektor kepala ini yang seringkali banyak yang bertanya, membingungkan ini gitu. Jadi kalau paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi itu adalah Sinta 1 dan Sinta 2 Bapak Ibu. Jadi Sinta 3, 4, 5, 6 itu tidak berlaku khusus untuk lektor kepala. Jadi Sinta 1 dan Sinta 2. Peringkat 1-nya, peringkat 1 atau peringkat 2. Ini ya, diubah menjadi gitu. Nah, artinya seringkali saya sampaikan, kalau Bapak Ibu menulis di jurnal nasional Sinta 1 maupun Sinta 2, itu setiap tahunnya, karena 3 tahun ya, setiap tahunnya Bapak Ibu harus mempunyai artikel tersebut yang terbit di situ, baik itu sebagai salah satunya harus sebagai penulis utama, sisanya ya mau koresponden ataupun co-authors is okay. Tapi salah satu dari selama 3 tahun itu harus menjadi penulis utama ya, main authorsnya gitu. Itu harus yang, jadi kalau misalnya dia produksi dalam 3 tahun 3 paper jurnal nasional, itu nasional peringkat 1 dan 2, itu dia salah satunya harus yang main authors. Tetapi kalau dia misalnya produksi dalam dia produksi jurnal internasional bereputasi 1 aja, itu berlaku untuk 3 tahun. Jadi saya seringkali menanyakan bahwa Sinta 1 dan Sinta 2 itu kebanyakan itu adalah sudah berbahasa Inggris. Dan juga Sinta 1 itu adalah kebanyakan juga sudah Scopus. Itu kalau di jurusan saya ya. Dan itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cukup menulis 1 saja itu sudah berlaku untuk 3 tahun. Nah, saya kasih bocoran yang belum, saya sudah dapat dokumennya, belum saya buatkan videonya, itu bahwa kedepannya itu Bapak Ibu sepertinya akan lebih mudah, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa peringkat 1 itu kan kebanyakan sudah Scopus. Jadi kalau Bapak Ibu sudah publish ya di peringkat 1, itu Bapak Ibu juga bisa mengklaimnya sebagai Scopus, dan mungkin prediksi saya itu berlangsung juga 3 tahun. Semacam itu. Jadi tidak lagi misalnya karena itu adalah peringkat 1, tidak lagi harus tiap tahunnya produksi gitu. Enggak. Itu. Dan nanti akan saya bahas di video saya yang lain. Nah, ini yang khusus untuk profesor ya, sama lah untuk profesor, maksudnya sama yang saya jelaskan di awal-awal tadi. Dia harus tetap menghasilkan 1, baik itu buku ajar, mau buku referensi, buku monograf ya, dan karya ilmiah yang terindeks di jurnal nasional, basis data internasional, atau yang terindeks yang bereputasi gitu ya. Nah, sayangnya di sini di POBKD POBKD itu saya tidak melihat yang namanya international book chapter. Nah, itu saya tidak melihat di situ. Padahal menurut saya mungkin bisa disejajarkan atau disetarakan bahwa international book chapter itu kan dia terindeksnya Scopus, kemudian dia bahkan memiliki reputasi yang cukup bagus, mungkin bisa disejajarkan dengan jurnal internasional bereputasi. Dan ketika di POPAK, book chapter itu nilainya kecil banget. Hanya kalau nggak salah
15 atau 10 atau 15 gitu. Saya juga heran apa yang dipikirkan, padahal yang namanya book chapter itu kita kan menulis ya bersama dengan peneliti-peneliti luar negeri yang lain, kemudian disatukan dalam satu buku lengkap gitu kan. Itu sudah terindeks Scopus, dia memiliki reputasi yang bagus, tapi kok nilai kumnya itu lebih kecil bahkan dari jurnal-jurnal yang mungkin tergolong internasional ataupun yang lain. Itu semestinya harus dirubah itu menurut saya yang itu. Dan di sini di POBKD itu harus ditambahkan yang namanya book chapter gitu. Saya tidak melihat nih di sini book chapter ya. Kalau Bapak Ibu membaca detail yang POBKD kemudian tahu, mungkin Bapak Ibu bisa sharing ke saya gitu ya. Kemudian ada kebijakan karir dosen, itu menindaklanjuti Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 berkaitan dengan karir dosen, kemudian konversi BKD menjadi PAK, dan kewajiban khusus BKD 3 tahun. Nah, ini penilaian kinerja PNS dan non-PNS ya. Panjang kan yang PNS? Ya, mereka kan mendapatkan subsidi dari pemerintah ya. Just kidding. Hanya bercanda Bapak Ibu. Ya. Jadi ini adalah penilaian kinerja PNS dari POPAK 2019 yang kita harapkan dalam waktu dekat akan muncul peraturan baru. Kemudian Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Kemudian adalah pengusulan kenaikan jabatan fungsional sampai dengan kinerja Desember 2023. Pengakuan angka kredit, kemudian dirubah menjadi angka kredit integrasi, kemudian dilakukan revisi lagi oleh Kemendikbud berdasarkan 92 tahun 2024. Kemudian ada angka kredit konversi. Sedangkan yang non PNS yaitu ada cukup di POPAK 2019 ya. Kemudian ada revisi Kemendikbud 92 tahun 2014 dan pengakuan angka kredit ya, angka kredit integrasi dan angka kredit konversi. Selanjutnya ini adalah karir dosen ke depan. Ini pernah saya bahas di salah satu webinar saya ya, yang terkait dengan BKD ini. Saya tidak akan menjelaskan ini karena sudah, nanti kapan-kapan saya sharing lah terkait dengan trik and tips kalau biar kita itu di pemenuhan biar nanti di BKD kita itu selalu memenuhi gitu ya, selalu memenuhi. Saya hanya cuma akan memberikan tips and trick ya, trik and tips apalah itu, biar nanti Bapak Ibu tetap menerima TPP setiap bulannya. Nah, oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Jangan di skip-skip. Nyalakan tombol loncengnya biar nanti setiap video yang update dari saya Bapak Ibu bisa mendapatkan duluan. Dan jika kalau berkenan, Bapak Ibu bisa juga mendukung saya melalui super thanks-nya. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.